Mengapa demokrasi Pancasila dari era Soekarno sampai dengan era reformasi selalu gagal dan selalu jatuh di lubang yang sama? Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar ideologinya, telah berjuang untuk mencapai keadilan sosial bagi semua. Demokrasi Pancasila dari era Orde Lama, Baru dan Reformasi telah gagal di tengah tantangan globalisasi dan ketimpangan ekonomi. Politik Indonesia dari zaman prakemerdekaan sampai sekarang sering terjebak dalam persaingan kekuasaan antara elit militer, elit oligarki pengusaha, dan kelompok elit agama seperti Nahdlatul Ulama. Pola ini bukan kebetulan, melainkan hasil warisan kolonial, dinamika sosial budaya yang fragmentasi, dan filosofi kekuasaan yang lebih menekankan hierarki daripada partisipasi rakyat. Akibatnya, agenda demokrasi substantif dan kesejahteraan rakyat sering terpinggirkan, digantikan oleh konsolidasi kekuasaan yang pragmatis. Akhir 1950, Indonesia lagi bergelut dengan masalah politik, konflik antar partai, dan krisis ekonomi parah, termasuk inflasi dan kekurangan pangan. Soekarno melihat sistem demokrasi parlementer gagal menjaga stabilitas. Ia mengusulkan demokrasi terpimpin sebagai alternatif yang dianggap lebih sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yang menurutnya berbasis musyawarah mufakat, salah satu prinsip Pancasila. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno memperkuat posisinya sebagai pemimpin besar revolusi dengan kekuasaan yang hampir tidak terbatas, termasuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DP R. Gotong Royong yang anggotanya ditunjuk. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila yang menekankan kedaulatan rakyat. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom untuk memadukan berbagai kekuatan politik, nasional, agama, dan komunis. Namun, dalam praktiknya, ia cenderung mendekati Partai Komunis Indonesia, PKI, yang menyebabkan ketegangan dengan kelompok agama dan militer. Pendekatan ini dianggap menyimpang dari sila ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia karena memunculkan polarisasi ideologis yang mengancam kesatuan nasional. Soekarno sering menggunakan Pancasila sebagai alat retoris untuk melegitimasi kebijakannya. Interpretasinya terhadap Pancasila selalu bersifat subjektif. Soekarno, dengan karismanya, memposisikan dirinya sebagai penutur utama ideologi bangsa. Ia menganggap dirinya sebagai perwujudan suara rakyat, yang membuatnya merasa berhak menafsirkan Pancasila sesuai visinya. Konsentrasi kekuasaan, polarisasi ideologis, dan kebijakan ekonomi yang salah membuat pelaksanaan demokrasi terpimpin dianggap gagal serta tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Selama Orde Baru 1966 sampai 1998, Soeharto sebagai presiden menyimpang juga dari ideologi Pancasila, meski dia tahu dampaknya dari era Soekarno. Soeharto membangun sistem pemerintahan yang sangat sentralistis dan otoriter, dengan militer ABRI sebagai tulang punggung kekuasaan melalui konsep duifungsi ABRI. Meskipun Orde Baru mengklaim menegakkan Pancasila melalui demokrasi Pancasila, dalam praktiknya, Soeharto mengabaikan hampir semua sila dalam Pancasila. Pemilu diatur sedemikian rupa sehingga Golkar selalu menang, DPR kehilangan fungsi pengawasan, dan kebebasan berpendapat dibatasi melalui represi terhadap pers dan oposisi. Program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila menjadi wajib, tetapi hanya formalitas untuk memastikan loyalitas terhadap rezim, bukan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara substantif. Sila ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial lebih digunakan untuk kontrol sosial daripada pedoman moral. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi dalam Pancasila. Meskipun Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur, praktik KKN merajalela. Soeharto memberikan keistimewaan kepada keluarga dan kroni dalam bisnis, seperti proyek besar yang dikuasai oleh anak-anaknya atau kelompok cendana. Ini bertentangan dengan sila kelima, karena kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit, sementara kesenjangan sosial meningkat sangat tajam. Orde Baru sering menggunakan kekerasan untuk menekan perbedaan pendapat, seperti dalam kasus Tanjung Priok 1984, Lampung 1989,
atau penanganan di Timur Timur dan Aceh. Tindakan ini melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mengorbankan hak asasi manusia demi stabilitas politik. Soeharto yang melihat instabilitas pada masa Soekarno, memprioritaskan ketertiban, tetapi caranya justru menimbulkan ketidakadilan. Kebijakan seperti floating mass, mengurangi partisipasi politik rakyat di luar pemilu, dan pembubaran organisasi politik dianggap bertentangan dengan semangat kerakyatan dan musyawarah. Pancasila, yang seharusnya menjadi pedoman moral dan ideologis, justru dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga terjadinya keruntuhan ekonomi dan lahirnya gerakan reformasi. Pada saat era reformasi ditandai dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi, pada perjalanannya, penyimpangan dari Pancasila tetap terjadi karena berbagai faktor. Abdurrahman Wahid 1999–2001. Gus Dur dikenal dengan pendekatan pluralis dan inklusif, sejalan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, kebijakannya seperti usulan mencabut larangan komunisme dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel memicu polarisasi. Ketegangan dengan DPR dan militer juga memperlemah stabilitas. Gus Dur sering membuat keputusan impulsif, seperti memecat pejabat tanpa koordinasi yang jelas, yang dianggap tidak mencerminkan hikmat kebijaksanaan. Hal ini memicu konflik politik dan akhirnya lengser melalui impeachment, yang menunjukkan lemahnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Meskipun Gus Dur dikenal jujur secara pribadi, kasus seperti Bulogate dan Brunei Gate menimbulkan persepsi adanya praktik korupsi di lingkarannya yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Megawati Soekarno Putri 2001–2004. Megawati lamban menangani kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Tanjung Priok atau Timur Timur, yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Fokusnya pada konsolidasi kekuasaan dan stabilitas politik membuat isu keadilan kurang diprioritaskan. Reformasi menjanjikan pemberantasan KKN, praktik korupsi dan nepotisme. Namun semua itu masih terjadi, terutama dalam pengangkatan pejabat dan proyek pemerintah. Penggunaan pendekatan operasi militer untuk menangani konflik di Aceh dianggap kurang mencerminkan kemanusiaan dan musyawarah, karena lebih mengedepankan kekerasan daripada dialog. Susilo Bambang Yudhoyono 2004–2014, meski SBY dorong pemberantasan korupsi lewat KPK, banyak kasus melibatkan pejabat tinggi Demokrat dan koalisinya, seperti kasus Hambalang. Pertumbuhan ekonomi di era SBY cukup tinggi, tetapi distribusi kekayaan tidak merata, dengan kesenjangan antara kota dan desa, serta antara kaya dan miskin semakin lebar. Ini menyimpang dari sila kelima. Meskipun ada kemajuan demokratisasi, kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan aktivis Munir tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menjaga stabilitas, SBY membentuk koalisi besar yang seringkali mengorbankan prinsip ideologis demi kepentingan politik, sehingga musyawarah dalam sila keempat lebih bersifat transaksional. Joko Widodo 2014–2024, Jokowi dikenal dengan proyek infrastruktur besar, tetapi banyak proyek dianggap lebih menguntungkan investor atau korporasi. Seperti proyek IKN Ibu Kota Nusantara. Dampaknya, seperti penggusuran atau marginalisasi masyarakat adat, dianggap melanggar sila keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun Jokowi menjanjikan pemerintahan yang bersih, kasus korupsi lebih masif terjadi, dan munculnya politik dinasti misalnya. Pencalonan anak dan menantunya di pilkada dan pilpres dianggap bertentangan dengan sila keempat dan kelima, karena mengesampingkan meritokrasi dan keadilan. Beberapa kebijakan, seperti Undang-Undang ITE atau penanganan demonstrasi, dianggap membatasi kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketergantungan pada investasi asing, terutama dari Tiongkok, untuk proyek-proyek besar dianggap mengorbankan kedaulatan ekonomi yang dapat dipandang menyimpang dari semangat sila, keadilan sosial dan persatuan Indonesia. Era Jokowi ditandai dengan polarisasi sosial, terutama terkait politik identitas berbasis agama.
Meskipun Jokowi berupaya menjaga pluralisme, penanganan isu sensitif seperti kasus Ahok atau kelompok Islam radikal dianggap kurang tegas, sehingga memengaruhi sila persatuan Indonesia. Penyimpangan dari Pancasila di setiap era tidak selalu disengaja, tetapi lebih merupakan akibat dari tantangan konteks sejarah, ambisi kekuasaan, dan tekanan eksternal seperti globalisasi dan beragam konflik internasional. Soekarno melenceng karena krisis dan visinya yang revolusioner. Soeharto karena otoritarianisme dan KKN, sementara di era reformasi, meskipun ada kemajuan demokrasi, penyimpangan terjadi akibat korupsi, polarisasi, dan prioritas pembangunan yang tidak selalu sejalan dengan keadilan sosial. Pancasila, sebagai ideologi luhur, seringkali tidak terimplementasi secara utuh karena faktor kepemimpinan, kelemahan sistem, dan dinamika sosial politik, sehingga tantangan utama adalah menjadikan Pancasila sebagai panduan praktis, bukan sekadar simbol atau alat politik. Dari masa kepemimpinan Soekarno, Soeharto, hingga era reformasi Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan Jokowi, penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila terjadi seperti lingkaran setan yang tak henti. Di era reformasi, meskipun demokrasi lebih terbuka, praktik politik pragmatis, seperti koalisi transaksional SBY atau dugaan politik dinasti Jokowi, tetap melemahkan semangat kerakyatan. KKN menjadi masalah berulang di setiap era. Pada masa Soekarno, krisis ekonomi memicu korupsi sistemik. Di Orde Baru, KKN merajalela di kalangan keluarga dan kroni Soeharto. Pelanggaran HAM dan kemanusiaan. Setiap era memiliki catatan pelanggaran HAM yang bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soekarno menggunakan kekerasan untuk menekan pemberontakan. Soeharto melakukan represi di Aceh, Timur Timur, dan lainnya. Sementara di era reformasi, kasus seperti pembunuhan Munir atau penggusuran terkait proyek infrastruktur menunjukkan lemahnya penegakan keadilan dan hukum. Polarisasi sosial dan politik jadi tantangan di setiap zaman. Dari Soekarno konflik ideologis, lewat Nasakom, Soeharto yang menekan kelompok agama, hingga era reformasi yang mengangkat politik identitas. Ketidakmampuan menjaga harmoni antar kelompok seringkali melemahkan dan mengancam persatuan Indonesia. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat politik. Penguasa sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada pedoman moral. Kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan elit atau investor asing menyebabkan kesenjangan sosial yang bertentangan dengan semangat Pancasila untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Apa yang akan terjadi di era Prabowo 2024 sampai 2029? Skenario seperti apa yang akan dijalankan oleh koalisi elit berkuasa berideologi Pancasila? Saksikan segmen selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.